bagaimana Manekung atau gemblengnya mengalami kesulitan apa tidak? Sulit. Di bagian apa itu sulitnya? Di bagian diam. Diam. Oh, diamnya. Karena belum terbiasa diam. Nah, kebiasaan kita kan selalu mau tahu kan, selalu mau tahu, selalu ambil tahu, selalu mencari tahu. Nah, itu kan kebiasaan kita. Diam itu kan kita belum terbiasa. Kejadiannya seperti apa? Kejadian termasuk yang di luar pun sakit lah, sakit badan, yang di dalam pun susah untuk nak diam lah. Kalau badan terasa sakit ya, badan terasa sakit atau capek atau kram atau pegal-pegal, itu menandakan kalau badan kita itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, karena raga kita atau badan kita dalam keadaan tidak baik, maka di dalam patrap samadhi ini akan terjadi sebuah proses penyembuhan untuk raga. Jadi ketika raga kita mengalami capek atau sakit atau kram, usahakan bertahan di situ. Usahakan bertahan sampai proses penyembuhan ini selesai. Nah, kalau raga kita dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan baik-baik saja, kita tidak akan mengalami capek, nggak akan mengalami sakit, kram, itu tidak akan mengalami itu. Jadi caranya seperti itu, supaya nanti ke depannya ketika kita melakukan patrap samadhi, raga kita tidak mengalami capek, tidak mengalami kram, atau tidak mengalami sakit, maka selagi masih manekung ini selesaikan. Caranya seperti itu. Itu kalau raga yang mengalami capek atau kram atau sakit gitu ya. Itu menandakan kalau raga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu kalau mau bertahan di situ ya, misalkan secapek apapun, sekeram apapun, sesakit apapun, tetap bertahan di situ, itu raga kita punya penyakit apa saja bisa sembuh itu, tanpa suntik itu, tanpa suntik, tanpa obat-obatan itu bisa sembuh. Nah, kalau tentang diam, nah kalau diam ini kaitannya dengan karena belum terbiasa diam. Sebenarnya tidak sulit. Diam itu sebenarnya tidak sulit. Karena diam itu kan tidak melakukan apa-apa kan ya. Diam itu kan tidak melakukan apa-apa. Berarti kan sesungguhnya tidak sulit kan. Karena tidak melakukan apa-apa kan. Tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Berarti kan mudah sekali, tidak sulit gitu. Kecuali kalau kita harus berbuat ini, harus melakukan ini, nah mungkin sulit itu. Nah, diam berarti kan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya itu tidak sulit, hanya saja kita belum terbiasa diam. Kebiasaan kita mencari tahu, kebiasaan kita penasaran. Sedangkan diam ini kan kita belum terbiasa. Ada kesulitan lain? Kesulitan yang lainnya mungkin ada? Belum lagi. Yang lainnya ada mengalami kesulitan? Hampir sama. Tentang diam. Bapaknya juga sama, tentang diam. Sama, tapi ada masa dapat, ada masa macam contohnya macam keren kan. Iya. Kita, Iya. zaman ni kita lawan kan. Ya. Lawan
jangan dilawan, biarkan saja, gitu. Nah, dibiarkan saja, karena itu kode ya, kode bahwa raga kita itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi biarkan saja. Namun kalau teramat sangat ya istirahatlah, jangan dilanjut ya, istirahat. Sedikit demi sedikit dibiarkan. Ada kesulitan lain. Ya, masa ini kita dapat menguasai, macam kita dapat dudukkan kesakitan hilang, tak ada apa tak. Tapi kita buat sekali kedua dia tak sama dia punya tak apa. Coba pindah sini. geser sini. Dia tak continue. Ya? Tak continue. Oh, tidak continue. Iya. Putus nyambung. Putus nyambung. Putus nyambung. Ya karena kan masih belajar. Kalau bisa continue ya berarti sudah ahli kan. Namanya juga masih belajar. Ya. Kalau kesulitan yang lain mungkin. Soalnya ini panjenengan harus ahli loh ya. Tentang patrap ini panjenengan harus ahli ini. Karena ilmunya di situ, ilmunya itu. Makanya harus panjenengan kuasai itu. mau rasa macam mau bersungguh-sungguh, tetapi tak tahan sakit. Tak tahan sakit, tak boleh diam. Semangat tu ada. Semangat ada. Sakit. Mau pasrah pun tak boleh pasrah. Tak tahan sakit dalam. Ya. Bertahan tapi terlampau sakit. Jadi kita itu punya senjata. Kita itu punya senjata. Senjata kita adalah Wahyu Pancalaku yang selama ini disebut-sebut sebagai iman. Jadi sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya yang dimaksud iman itu adalah Wahyu Pancalaku. Jadi iman itu bukan yakin ya. Iman itu bukan yakin, iman itu bukan percaya, bahkan iman itu bukan hakul yakin, bukan. Iman yang dimaksud adalah Wahyu Pancalaku seperti yang di sana ya. Itu Wahyu Pancalaku itu secara simpel yang selama ini kita sebut-sebut sebagai iman. Artinya pasrah, menerima, itulah yang dimaksud daripada iman itu tadi. Jadi iman itu bukan yakin. Nah itu sungguhnya senjata kita itu. Ya, itu senjata kita. Jadi ketika kita sedang patrap samadhi, raga kita, patrap samadhi kita terusik oleh raga kita yang mungkin mengalami kram, mengalami pegal, bahkan mungkin sakit. Itu menandakan kalau raga kita kan sedang tidak baik-baik saja. Maka terjadilah proses penyembuhan di situ. Artinya kita harus memberi kesempatan kepada sang hidup untuk memperbaiki rumahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Raga ini kan rumahnya hidup. Nah, dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka kita beri kesempatan kepada hidup untuk memperbaiki rumahnya. Namun kalau amat sangat, ini kan rasanya mirip-mirip dengan tersiksa ya. Bukan menyiksa tapi mirip-mirip dengan tersiksa. Ketika kita berada di fase-fase seperti ini, maka kita punya hak untuk menggunakan Wahyu Pancalaku atau iman. Seperti itu. Caranya seperti itu. Namun kalau belum amat sangat, jangan gunakan Wahyu Pancalaku atau iman ini, jangan digunakan. Terkecuali kalau kita sudah benar-benar nggak bisa nahan. Nah, di situ kita punya wewenang, punya hak untuk menggunakan Wahyu Pancalaku atau iman. Sedangkan Wahyu Pancalaku atau iman yang dimaksud adalah yang tertulis di sana itu ya.
Nah itu cara menggunakannya paham nggak? Paham tidak cara menggunakan? Cara menggunakan wahyu pancalaku atau cara menggunakan iman di fase amat sangat ini, paham belum? Saya kasih contoh. Misal contoh gini. Ini kan apa yang sedang kita lakukan, ini kan upaya mengkaji diri kan? Supaya kita mengenal diri. Ya. Apa yang sedang kita lakukan bersama ini kan upaya mengkaji diri supaya kita mengenal diri. Karena hanya dengan mengenal diri kita akan mengerti, kita akan paham, bahkan kita akan tahu yang dimaksud Tuhan itu apa. Ya enggak? Nah ini cara menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Semisal contoh, entah itu di saat patrap atau di saat bersamadi. Raga kita, karena raga kita sedang tidak baik-baik saja, maka kita akan mengalami proses di situ. Akan mengalami proses. Kita berusaha memberi kesempatan kepada Sang Hidup untuk memperbaiki raganya. Karena raganya sedang bermasalah. Namun kalau ini parah gitu ya. Kalau tidak baik-baik sajanya ini parah gitu ya. Maka rasanya kan amat sangat. Sehingga untuk memberi kesempatan kepada hidup supaya bisa memperbaiki rumahnya, ini kan sangat tipis sekali. Karena apa? Karena sudah pasti kita akan bertarung dengan rasa dan perasaan sakit yang semakin lama semakin sakit sekali. Nah di sini kesempatan kita untuk menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Nah caranya hentikan, misalkan patrap ya, misalkan patrap, tidak apa-apa, misalkan sedang patrap, hentikan. Kalau amat sangat loh ya, sakitnya kelewat, atau sedang bersamadi, hentikan dulu samadinya. Nah, gunakan wahyu pancalaku atau iman. Caranya, misal contoh, ini bahasa sederhana, ya, ini bahasa sederhana. Tuhan, mungkin saya mustahil bisa mengenalmu, terkecuali kalau saya mengenal diri saya. Namun untuk mengenal diri saya dengan diproses seperti ini, wah saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Namun saya rindu padamu. Bukti kalau saya merindukanmu, saya jauh dari Malaysia datang ke Indonesia. Ini hanya untuk mengenalmu ya Tuhan. Namun begitu beratnya untuk bisa mengenalmu. Begitu sulitnya untuk bisa mengenalmu. Sehingga saya sampai mengalami seperti ini. Saya benar-benar tidak mampu Tuhan. Namun saya rindu. Maka semuanya saya serahkan padamu. Kalau memang engkau tidak mau saya kenali, ya enggak apa-apa. Kalau engkau mau saya kenali, jangan siksa saya. Lalu lanjutkan patrapnya. Kalau tadi berhentinya di samadi, lanjutkan samadinya. Itu caranya menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Bisa paham? Kalau yang dari
Rio ada mengalami kesulitan. Ada Pak, Tentang apa itu? tentang diamnya. Sama berarti, tentang diamnya. Kalau diam, ini tidak termasuk kesulitan. Ya. Diam ini masuknya ke belum biasa. Sudah biasa dan belum biasa, nah ini tidak masuk ke kesulitan. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selama ini kita belum terbiasa diam. Maka untuk diam, ini butuh kemauan tingkat tinggi. Karena kita belum terbiasa diam, untuk bisa diam ini diperlukan kemauan tingkat tinggi. Karena apa? Karena diam itu kan tidak melakukan apa-apa. Lah terus sulitnya di mana? Lah wong tidak melakukan apa-apa. Sulitnya di mana? Sulitnya pikirannya yang mencelat-mencelat itu Pak. Sulitnya itu karena belum terbiasa, bukan tentang pikirannya yang mencelat-mencelat. Sulitnya itu belum terbiasa diam itu tadi. Nah, diam ini kan bukan pikiran. Diam ini bukan pikiran, diam ini bukan batin. Diam ini bukan fisik. Diam ini sikap. Nah, sikap diam berarti kan tidak melakukan apa-apa. Sifatnya tidak melakukan apa-apa. Letak sulitnya di mana? Ya. Artinya kan tidak sulit. Hanya saja belum terbiasa diam. Tentang otak kita berpikir ke sana, berpikir. Itu yang disikapi dengan diam. Kalau panjenengan mendiamkan otak supaya tidak berpikir, ya tidak bisa wong jenengan tidak tidur. Nah, kalau panjenengan mau mendiamkan pikiran, ya panjenengan harus tidur. Ya enggak? Ini kita sedang tidak tidur. Bagaimana mungkin otak kita tidak berpikir? Loh, kita sedang tidak tidur. Nah, pikiran-pikiran dari otak kita ini tadi loh yang kita sikapi dengan diam. Artinya tidak diikuti gitu loh. Ya. Otak kita berpikir rumah, kita nggak ngikuti gitu loh. Otak kita berpikir pekerjaan, kita nggak mengikuti. Sulitnya di mana? Nah, kalau panjenengan mau menghentikan pikiran, ya nggak bisa. Lalu panjenengan tidak tidur. Mau menghentikan pikiran, ya berarti panjenengan harus tidur. Jadi selama manusia itu tidak tidur, otak kita tidak akan pernah berhenti berpikir. Nah, pikiran-pikiran dari otak kita ini loh yang kita sikapi dengan diam. Artinya tidak terpengaruh, tidak mengikuti, dan tidak mempermasalahkan. Oke. Sulitnya di mana? Nah iya, panjenengan sulit lah panjenengan berusaha untuk tidak berpikir, sementara panjenengan sedang tidak tidur. Hati kita yang rasa dan perasaannya itu ini, otak kita mungkin berpikir rumah, berpikir keluarga, berpikir pekerjaan, itu loh yang disikapi dengan diam. Artinya tidak mengikuti, tidak terpengaruh, dan tidak mempermasalahkan. Kalau panjenengan ketika bersama di otaknya berpikir ke rumah, terus panjenengan tidak mengikuti ada apa di rumah, nah, itu namanya panjenengan diam, berarti panjenengan diam. Panjenengan tidak terpengaruh ketika otak panjenengan berpikir pekerjaan, panjenengan tidak terpengaruh, itu namanya panjenengan diam. Jadi diam itu bukan tidak berpikir. Ya.
diam itu bukan berarti tidak membatin. Jadi diam itu ketika otak kita berpikir, kita tidak terpengaruh, tidak mengikuti. Ketika hati kita membatin, kita tidak terpengaruh, tidak mengikuti. Itu namanya sikap diam. Oke. Ada kesulitan lain? Nggak ada. Mbaknya yang dari Cilacap. Nah, nyampe tadi sudah mulai menekung. Ada mengalami kesulitan tidak? Tidak, tapi tadi yang kedua saya merasakan itu sakit banget. Apanya yang sakit? Ini nih, Kaki. kakinya kayak kram, tapi ya Allah, ini kok apa ini yang dimaksud Pak Wib ya? Kalau udah sakit, teramat sakit, pasrah. Aku nggak bisa nangis, tapi keluar keringat dingin, ces. Terus habis keluar keringat dingin, kok agak enakan gitu. Apa itu yang namanya pansalako ya? Wah, apa ini ya? Bener ya apa kata Pak Wib? Kalau udah itu ya udah, aku dimatiin juga nggak apa-apa, sakit banget ya. Begitu bilang kayak gitu, keluar keringat dingin, setelah keringat dinginnya keluar, agak enakan. Terus Pak Wib, ada suaranya Pak Wib, oh mungkin Pak Wib ini yang menyelamatkan. Itu bagus. Artinya ketika raga panjenengan diproses untuk sembuh karena sedang bermasalah dan panjenengan tidak mampu menahan sakitnya, panjenengan menggunakan wahyu pancalako atau iman, dan itu bagus. Yang lain ada mengalami kesulitan lagi? Mungkin ada pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Ya. Itu waktu kita masih batrap, badannya merinding semua, itu apa Pak? Ketika patrap, badannya merinding. Itu juga bagian dari prosesnya. Bagian dari proses patrap samadhi. Nah, tinggal panjenengannya menyikapi merinding itu dengan diam apa terpengaruh oleh merinding itu. Nah, kalau diam bagus. Jadi apapun, intinya apapun yang dialami ketika kita sedang patrap samadhi itu adalah proses. Apapun yang kita alami ketika kita sedang patrap samadhi itu adalah proses. Nah, proses apapun yang kita alami ketika sedang patrap samadhi, sikapi hanya dengan diam. Nah, diam ini tadi kalau harus dibahas luas, tidak terpengaruh, tidak mengikuti, tidak mikiri, terus tidak menebak-nebak, tidak penasaran, tidak menduga-duga, tidak mengikuti. Banyak. Nah, semua itu hanya disikapi dengan diam. Kenapa semua itu harus disikapi hanya dengan diam? Karena diri sejati kita itu adalah sang pengamat. Nah, jati diri kita, tugasnya jati diri kita itu adalah sang pengamat, sang penonton, sang penyimak. Bukan selain itu. Panjenengan pernah nonton nggak? Nonton sesuatu, mungkin sepak bola
Atau mungkin TV atau film, pernah nonton, pernah? Seperti itulah. Kalau panjenengan nonton TV, panjenengan terpengaruh oleh tayangan televisi itu tadi, panjenengan pasti akan terbawa. Kalau adegannya sedih, jenengan ikut sedih. Kalau adegannya lucu, panjenengan ikut tertawa. Begitu juga ketika panjenengan menonton film, menonton sepak bola misalnya. Jadi sejatinya diri kita adalah sang penyimak, sang pengamat, sang penonton. Jadi haknya, tugasnya penonton adalah menyimak, memperhatikan. Menyimak apa yang ditonton, memperhatikan apa yang ditonton, mengamati apa yang ditonton. Tidak bisa bersorak, tidak punya hak bersorak, tertawa, bersedih, apalagi sampai menghakimi, itu tidak punya hak. Seorang penonton tidak punya hak di situ. Apapun ini ya, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang panjenengan alami selama bersamadi, ingat panjenengan adalah pengamat, penonton. Jadi haknya seorang penonton hanya diam. Dia mengamati. Dia menyimak. Jadi apapun itu biarkan aja. Nah, kalau kita sudah ahli di sini, nanti di luar patrap samadhi, ketika kita bergaul, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berbangsa, ketika kita bernegara, pasti baik dan tepat. Ingat, diri sejati kita adalah sang pengamat, sang penyimak, sang penonton. Ketika bersamadi, jangan salah asumsi nih ya. Ketika bersamadi, kalau di luar samadhi, kita bukan pengamat, ya. Kita bukan penonton. Kita adalah pelaku. Di luar samadhi kita adalah pelaku. Di dalam samadhi kita adalah penonton. Ini beda ini. Jadi diam itu adalah ranah samadhi. Di luar samadhi kita praktek, jadi tidak bisa diam. Patrap samadhi. Apa itu patrap? Patrap adalah spiritual. Patrap adalah spiritual.
samadhi adalah keadaannya. Nah, kalau mijil itu adalah tujuannya. Di dalam kajian diri ini, kita memiliki 3 laku spiritual, yaitu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Itulah laku spiritual, keadaan, dan tujuan. Mengkaji diri. Patrap samadhi mijil sowan, laku spiritualnya sama, keadaannya sama, tujuannya yang berbeda. Antara patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah, laku spiritualnya sama, keadaannya sama, tujuannya yang berbeda. Kalau patrap samadhi mijil sowan, tujuannya adalah mengenal hidup dan mati, atau menguasai hidup dan mati. Kalau patrap samadhi mijil sampurno, tujuannya adalah menyelamatkan atau menyempurnakan diri sendiri dan apapun yang dikehendaki. Kalau patrap samadhi mijil toto lenggah, tujuannya adalah membuat atau menciptakan atau menentukan takdirnya sendiri atau nasibnya sendiri. Menguasai 3 patrap samadhi ini, yaitu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah, maka dia punya hak untuk menguasai patrap samadhi tanpa tujuan. Nggak ada tujuannya, nggak ada. Karena tidak menggunakan mijil, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati ini tidak pakai tujuan, nggak ada tujuan. Karena apa? Karena hakikatnya menyatu. Hakikatnya adalah menyatu. Apanya yang menyatu? Semuanya. Semuanya menyatu. Tanpa terkecuali. Nah, untuk bisa menyaksikan penyatuannya dengan apa saja,
ini dibutuhkan patrap samadi. Manunggal jati. Sedangkan patrap samadi manunggal jati itu sendiri mempunyai 3 tahapan. Tahapan pertama adalah patrap samadi manunggal jati dengan kehidupan. Tahap kedua, patrap samadi manunggal jati dengan alam semesta. Dan yang ketiga, patrap samadi manunggal jati dengan diri sejatinya. Menguasai 6 ini menguasai 6 ini, 6 pasal ini, 6 hal ini berarti panjenengan adalah makhluk spiritual, bukan manusia. Dan itulah jati diri sejatinya manusia. Jadi jati diri sejatinya manusia itu adalah makhluk spiritual yang tidak mempunyai pengalaman manusia. Karena itu ada di muka bumi ini untuk belajar menjadi manusia. Menjadi manusia ini bukanlah hal yang mudah. Sebab karena itu dibutuhkan 6 pasal yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk bisa menjadi benar-benar manusia seutuhnya ini, dibutuhkan 6 pasal atau 6 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena manusia adalah gambaran yang dimaksud Tuhan. Manusia adalah gambaran yang dimaksud Tuhan. Jadi tidak gampang menjadi manusia, itu tidak gampang. 99% makhluk itu ingin menjadi manusia. Namun untuk bisa menjadi manusia, ini adalah faktor keterpilihan. Jadi tidak semua makhluk bisa menjadi manusia. Ini terbukti secara ilmiah. Dari ribuan sel sperma, itu hanya 1 yang dipilih untuk bisa menjadi janin. Coba jenengan renungkan, kalau seluruh sel sperma ini jadi manusia, apa enggak pecah perutnya sang ibu? Artinya, panjenengan adalah pilihan. Panjenengan itu adalah pilihan. Dari jutaan sel sperma. Hanya 1 yang dipilih menjadi panjenengan.
Jadi jangan sia-siakan keterpilihan panjenengan ini. Manusia seutuhnya adalah gambaran yang dimaksud Tuhan. Kalau saya harus mengukil dari yang tersurat di dalam kitab, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia adalah gambaran wujud dohirku. Jadi tidak mudah jadi manusia itu. Karena faktor keterpilihan dari makhluk spiritual. Semua tanpa terkecuali itu. Semua manusia. Beruntunglah yang tercerahkan atau yang tergugah kesadarannya untuk segera mengkaji diri sebelum usia raganya selesai. Sedangkan puncak daripada kajian diri hanya ada satu, yaitu penciptaan. Titiknya hanya itu. Paham nggak? Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan tentang ini? Penciptaan. Arti maksud daripada penciptaan. Semua manusia, semua keberadaan manusia itu bukan karena diciptakan. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan. Karena manusia, semua manusia tanpa terkecuali ini ya, semua manusia itu sudah ada sejak triliunan tahun yang lalu. Bersamaan dengan kejadian seluruh alam semesta. Jadi manusia, yang dimaksud manusia itu bukan makhluk ciptaan. Karena manusia adalah keberadaan itu sendiri. Penciptaan ini tentang di luar manusia. Selain manusia, itu adalah makhluk ciptaan. Siapa yang menciptakan? Manusia. Bahkan yang dimaksud Tuhan, itu yang menciptakan manusia. Dan yang menyebutnya juga manusia. Kalau tidak ada manusia, tidak ada yang lain.
Karena tidak ada yang menciptakan. Tidak ada yang menyebutnya. Ada pertanyaan lagi? Saya ulang. Semua manusia hidup ini tanpa terkecuali loh ya, tanpa terkecuali. Semua manusia hidup itu adalah makhluk spiritual yang sudah ada sejak triliunan tahun yang lalu, bersamaan dengan keberadaan alam semesta. Kemudian awalnya adalah makhluk spiritual. Nggak usah bahas manusia dulu ya, supaya nggak bingung ya. Supaya nggak bingung. Awalnya adalah makhluk spiritual. Apakah makhluk spiritual ini, yang dimaksud makhluk spiritual itu apa? Pertanyaannya seperti itu ya? Ya enggak? Pertanyaannya itu kan? Yang dimaksud makhluk spiritual ini apa? Saat sekarang ini kita menyebutnya malaikat. Nah, sekarang ini kita menyebutnya malaikat. Nah, malaikat inilah yang dimaksud makhluk spiritual. Kalau dalam istilah Jawanya, dewa. Awalnya adalah para malaikat atau para dewa awalnya. Kemudian hendak menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, dan menyempurnakan alam semesta. Untuk menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, menyempurnakan alam semesta harus muncul ke dunia ini kan. Maka
makhluk spiritual ini harus menyatu dengan alam semesta. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Selain harus menyatu dengan alam semesta. Karena jika tidak menyatu dengan alam semesta, tidak bisa menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan, menyempurnakan alam semesta, tidak bisa. Hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, yaitu menyatu dengan alam semesta itu sendiri. Maka berbondong-bondonglah, ini saya menggunakan bahasa sederhana ya. Maka berbondong-bondonglah makhluk spiritual ini untuk menyatu dengan alam semesta. Dari sekian makhluk spiritual yang berebut menyatu dengan alam semesta, hanya satu yang berhasil. Menjadi panjenengan, menjadi panjenengan, menjadi panjenengan. Fenomena ini, inilah yang dimaksud penciptaan. Itulah yang dimaksud penciptaan. Dan fenomena ini terjadi pada setiap golongan makhluk dengan versi bahasanya masing-masing. Sampai alam semesta ini diisi oleh perwujudan yang menghuni alam semesta ini. Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Nah, itu yang saya dipahamkan seperti yang Pak Web jelaskan tadi, seolah-olah manusia ni wujudnya sama dengan, umurnya sama dengan alam semesta ni, yang saya nampak lah. Macam tu lah kira-kiranya tu. Kalau tak salah saya, fikiran saya. Dia, tapi yang saya muskilnya, sebelumnya adanya terjadinya bersama alam semesta tu, di manakah kita sebelum itu kan? Sebelum kita lahir di
alam semesta ini, di dunia ini, kita ada di mana? Iya. Ada 15 lapisan dunia. Di dalam alam semesta ya, alam semesta itu terdiri dari 15 dunia. Dan yang sedang kita tempati ini ada di tengah. Nah, jadi di atas bumi yang kita pijak masih ada 7 dunia. Dan di bawahnya bumi yang sedang kita pijak masih ada 7 dunia lagi. Total semuanya ada 15 lapisan dunia. Dan awal mulanya kita sebelum ada di sini, ada di dunia yang paling tinggi. Di dunia nomor 0. Di dunia nomor 0. Tempat di mana para makhluk spiritual berada. Yang sering saya sebut-sebut sebagai manunggal jati. Jadi manusia hidup sesungguhnya melampaui 15 dunia ini. Menguasai 15 dunia ini. Mampu melanjutkan perbincangan kita ini? Soalnya ini tinggi. Kalau dalam video Pak Wek yang saya dengar tuh, kalau kita mampu untuk menguasai yang 6 tuh, kita bisa saja tinggal di mana-mana dunia. Iya. Nah, sesungguhnya kan kita bisa, sesungguhnya. Nah, sesungguhnya kan kita bisa. Melawat kemana saja dunia kita. Iya. Kalau menjadi manusianya berhasil. Kalau menjadi manusia di dunia ini berhasil. Kalau menjadi manusia di dunia ini tidak berhasil, maka nanti akan menjadi salah satu makhluk spiritual lagi yang berebut untuk bisa lahir ke sini lagi. Dan ketika berebut itu belum tentu terpilih ya. Karena ketika ribuan makhluk spiritual ini berebut, hanya satu loh yang bisa jadi janin. Hanya satu. Kalau belum berhasil, nunggu waktu lagi nanti. Nanti berebut lagi. Seperti itu. Sampai berhasil menjadi manusia di dunia ini. Jadi kesimpulannya, menjadi seorang manusia di bumi adalah keinginan seluruh makhluk spiritual. Makhluk spiritual ini belum merasa berhasil
kalau belum pernah menjadi manusia di muka bumi ini. Maka kalau sudah terpilih lahir ke bumi ini dan tidak berhasil menjalankan karakter sebagai manusia, ia akan mengulang lagi. Karena apa? Karena sejatinya diri kita itu yang ingin sekali berhasil menjadi manusia. Bukan pemikirannya kita, bukan. Yang ada di dalam diri kita itu loh. Yang berkeinginan lahir lagi sampai dia berhasil. Nah, untuk hal ini, maka tidak ada yang lebih tepat selain diam. Karena hanya diam, kita bisa paham bagaimana otak kita berpikir. Bagaimana otak kita menjalankan pikirannya. Begitu juga dengan hati kita. Caranya membatin seperti apa? Bagaimana? Dengan mengenali pikiran dari otaknya sendiri, menguasai pikiran dari otaknya sendiri, menguasai batin dari hatinya sendiri, menguasai syahwat atau keinginan dari kelaminnya sendiri. Nah, ini yang dimaksud kenal diri. Manusia, kenal manusia. Sebenar-benarnya manusia. Maka dari itu, kuasai pelatihan-pelatihannya selama panjenengan menekung atau selama panjenengan gembleng. Karena itu adalah ilmu untuk bisa menguasai tekniknya Baitul Makmur bekerja. Tekniknya Baitul Muharram bekerja, tekniknya Baitul Muqaddas bekerja. Dan yang ada di dalam wujud ini sesungguhnya untuk menguasai itu. Yang dipelajari itu. Karena itulah yang dimaksud manusia. Itulah yang dimaksud manusia. Jadi batang tubuh kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Batang tubuh kita ini adalah apa yang kita batin. Batang tubuh kita ini adalah apa yang kita kehendaki. Nah, kita sebagai makhluk spiritual sedang berupaya menguasai itu. Sedang berupaya menguasai itu dengan berbagai macam metode itu. Termasuk kajian diri yang sedang kita lakukan ini. Tak lain dan tak bukan adalah hanya untuk bisa menguasai caranya otak kita berpikir, caranya hati kita membatin, caranya kelamin kita bersahwat. Menguasai tiga hal itu bisa menjalankan peran sebagai manusia yang seutuhnya. Dan manusia yang seutuhnya inilah yang dimaksud gambaran daripada wujud Tuhan. Jadi, batang tubuh kita bukanlah tanah liat yang dicipta, melainkan gambaran
daripada keberadaan itu sendiri. Yang sedang dikaji, yang sedang dipelajari oleh makhluk spiritual yang ada di dalam diri kita. Itu kesimpulannya. Makanya dinyatakan, barang siapa mengenal diri, dia mengenal yang dimaksud Tuhan. Jadi di sini kita terbalik. Langkah awal, kita mengenal apa yang ada di dalam diri. Setelah mengenal apa yang ada di dalam diri, maka dengan menggunakan apa yang ada di dalam diri untuk bisa menguasai batang tubuh ini. Karena jika batang tubuh kita tidak terkuasai, dia akan mengalami kehancuran. Nah, kalau batang tubuh kita sampai mengalami kehancuran, yang berarti kita gagal menguasainya, maka kita akan berupaya lagi untuk mengenali batang tubuh kita, dan pasti rupanya berubah lagi, berbeda lagi. Di kelahiran berikutnya itu tidak seperti ini lagi, sudah beda lagi. Berarti kita mempelajarinya, mengkajinya dari nol lagi. Setiap diri yang paham ini dan melakukan ini, tidak ada kesedihan baginya. Tidak ada penderitaan baginya. Tidak ada kekurangan baginya. Karena semuanya ada dan tersedia bersamanya. Kesedihan, penderitaan, kekurangan, itu karena tujuannya bukan mengenal diri. Menyimpang dari tujuan hidup. Padahal tujuan hidup adalah mengenal rumahnya. Tujuannya hidup adalah mengenal rumahnya. Dan rumahnya hidup adalah alam semesta. Terangkum menjadi satu wujud, yaitu diri ini. Alam semesta seisinya itu ada di dalam batang tubuh kita. Ada pertanyaan tentang ini? Kita sharing. Yang Pak Wek apa katakan mengenal Imam Mahdi itu apa simbolik dia? Ya, Mengenal Imam Mahdi itu. Imam Mahdi, kata lain daripada Imam Mahdi adalah Gusti. Kata lain daripada Gusti adalah guru sejati. Kata lain daripada guru sejati adalah hidup. Hidup inilah yang dimaksud makhluk spiritual. Sebelum ke sini pernah menyimak video yang berjudul 15 Loka? Belum. Nah, itu saya ngungkap tentang ini.
Dalam video itu saya ngungkap tentang ini. Tentang 15 dunia di dalam alam semesta. Itu saya ngungkap di situ. Satu persatu saya ungkap. Tentang 15 dunia yang terhampar di alam semesta. Dan puncak tertingginya adalah tempat kita dulu. Tempatnya kita dulu sebelum di bumi ini. Dan bumi yang kita pijak saat ini adalah tempat yang paling tengah. Artinya masih ada 7 dunia di atas kita dan masih ada 7 dunia di bawah kita. Di bawah bumi ini. Dan kita adalah melampaui 15 dunia itu tadi. Tidak berada di salah satunya gitu. Makanya semua makhluk yang tinggal di 15 dunia ini ingin sekali menjadi manusia. Namun sayang, untuk bisa menjadi manusia adalah pilihan. Tidak semuanya bisa. Tidak semuanya mendapat kesempatan. Namun sayang, yang mendapatkan kesempatan tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ada pertanyaan tentang hal ini? Pak Wek, kalau sudah menyatu dengan yang tertinggi itu nanti diciptakan sebagai manusia. Ini bukan reinkarnasi. Nanti diciptakan langsung menjadi manusia atau dari awal lagi? Yang menciptakan siapa? Bukankah kalau kita berhasil menjadi manusia di dunia ini adalah Sang Pencipta itu sendiri? Kan seperti itu kesimpulannya. Siapapun yang berhasil menjadi manusia seutuhnya di muka bumi ini, itulah gambaran yang dimaksud Tuhan. Artinya keberadaan Tuhan itu sendiri. Yang selama ini kita yakini sebagai Sang Pencipta kan. Jadi secara simpel, setiap diri manusia yang hidup di muka bumi ini adalah keberadaan Tuhan itu sendiri yang sedang memperkenalkan dirinya kepada para makhluk spiritual. Jadi bisa diambil, bisa ditarik benang merahnya. Sebab karena itulah semua makhluk spiritual ingin menjadi manusia. Kata lainnya, ingin manunggal dengan manusia. Ingin menyatu dengan manusia. Ingin menjadi sebagai manusia.
Namun sayang, tidak semua makhluk spiritual yang dipilih untuk bisa manunggal dengan manusia di bumi ini lupa diri. Lupa diri bahwa dirinya adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia.